Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Semuanya sudah hadir dan lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai segala aktivitas dengan mengucapkan doa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini dengan mengangkat tema sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah dakwah Islam Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang kedua, siswa juga dapat mengidentifikasi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian yang ketiga, siswa juga dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh Rasulullah SAW saat berdakwah pada periode Mekah. Dan siswa juga dapat menyajikan hasil analisis dan hasil diskusi kelas tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada materi sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas 4 sub pokok. Di antaranya yaitu tentang bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Kemudian yang kedua, fase-fase apa saja dakwah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah substansi atau isi dari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membentuk 4 kelompok diskusi dan masing-masing kelompok membahas satu tema atau satu subpokok pada materi sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk kelompok 1 membahas tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk kelompok yang kedua membahas tentang fase dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kelompok 3 membahas tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kelompok yang keempat yaitu membahas tentang kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh Rasulullah SAW selama berdakwah pada periode Mekah. Sebelum memasuki sesi diskusi pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab, terutama kaum Quraisy pada masa itu adalah masyarakat yang sangat jahiliyah, sangat bodoh. Mengapa demikian? Karena pada masa itu kaum Quraisy terbiasa dengan meminum minuman keras, terbiasa dengan berzina, menyembah berhala, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan tidak mengakui adanya hari akhir. Kemudian, setelah datangnya Islam melalui Rasulullah SAW, maka pada saat itu mulai ada pencerahan walaupun dengan cara yang cukup sulit. Rasulullah membawa Islam kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum menyebarluaskannya kepada masyarakat yang ada di Mekah. Nah, fase ini disebut dengan fase sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam tentang mengesahkan Allah, kemudian mengajarkan tentang adanya hari akhir, serta mengajarkan tentang adanya kesetaraan dan persaudaraan.
Nah, agama Islam ini disiarkan melalui keluarga terdekatnya seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri yang sangat mulia. Beliau semenjak menikah dengan Rasulullah hingga akhir hayatnya bahkan merelakan seluruh harta kekayaannya hanya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajarkan Islam, menyebarluaskan Islam sebagai agama keselamatan. Kemudian kepada Sayyidina Ali, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada para sahabat yang lain. Kemudian setelah di keluarganya, Rasulullah pun berdakwah kepada masyarakat yang ada di Mekah, yaitu dengan yang disebut dengan fase terang-terangan. Nah, pada fase ini Rasulullah mengundang seluruh kaum kerabat, mengumpulkan penduduk Mekah. Di sana Rasulullah berdakwah juga tentang tiga hal, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempercayai hari akhir, bahwa setiap apa yang kita perbuat akan mendapatkan balasan pada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang ketiga adalah menghapuskan ketidaksetaraan, menghapuskan kasta. Artinya persaudaraan dan kesetaraan tidak membeda-bedakan di dalam ajaran Islam. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa berdakwah pada periode Mekah, Rasulullah mengalami berbagai kesulitan karena pada masyarakat Quraisy, kaum Quraisy itu tidak mengakui adanya kesetaraan. Mereka menentang adanya hari akhir. Kemudian masyarakat kaum Quraisy di Arab pun sangat berat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan leluhurnya, menyembah berhala dan mengakui bahwa berhala-berhala mereka itu adalah sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kesulitan-kesulitan Rasulullah selama berdakwah. Nah, kemudian isi dari dakwah Rasulullah SAW tadi sudah tergambar sedikit, yaitu yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Berhala bukanlah Tuhan. Berhala bukanlah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Setiap perbuatan perkataan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di hari akhir nanti. Dan yang ketiga adalah menghapuskan kasta. Artinya menyebarluaskan, dalam Islam itu disebarluaskan tentang adanya kesetaraan dan persaudaraan. Nah, demikian pemaparan Ibu tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, masing-masing kelompok bersiap untuk diskusi kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 membahas tentang masing-masing subbab pokok yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah selesai, perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, adapun tugas-tugas yang setelah nanti diskusi dan mempresentasikan hasilnya, tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku atau membuat rangkuman tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dan tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.